ada berapa bank yang Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman ingin mengajukan KPR subsidi di bank. Awalnya saya tidak berniat buat video terkait dokumen persyaratan permohonan KPR subsidi karena saya yakin sebagian besar sudah tahu karena persyaratannya pada prinsipnya hampir sama dengan permohonan kredit pada umumnya. Tapi ternyata banyak juga yang belum tahu. Ya mungkin karena memang belum pernah mengajukan kredit di bank sehingga wajarlah kalau belum mengetahuinya. Tapi yang lebih menarik sebenarnya adalah ada banyak yang sebenarnya dari dulu ingin mengajukan kredit KPR subsidi, tapi mereka beranggapan bahwa permohonan saya tidak akan disetujui oleh bank. Mereka beranggapan bahwa hanya PNS, hanya mereka yang bekerja di perusahaan multinasional atau BUMN atau perusahaan besar, hanya mereka lah yang akan disetujui oleh bank. Tapi ternyata tidaklah demikian. Teman-teman yang mungkin saat ini masih honor, masih kontrak, atau bekerja di perusahaan kecil, atau bahkan bekerja di toko-toko, itu sebenarnya bisa semua disetujui oleh bank. Bahkan kalau aturan yang sesungguhnya yang dari Kementerian PUPR sebenarnya pemohon hanya cukup melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau dari desa di mana teman-teman akan mengajukan kredit, itu sudah bisa diproses oleh bank. Tapi ketika diperhadapkan dengan bank yang sekalipun memang aturan dari Kementerian PUPR lebih mudah, tapi karena bank juga tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan harus menjaga kualitas kredit yang diberikan, sehingga mengharuskan bank membuat aturan atau ketentuan yang dianggap bisa meminimalisir atau mengurangi terjadinya risiko kredit. Dan ketentuan yang dibuat oleh bank itu pun sebenarnya tidaklah begitu rumit bagi teman-teman yang benar-benar ingin memiliki rumah pribadi melalui KPR subsidi. Nah, persyaratannya apa saja? Nah, berikut ini saya akan membagikan kepada teman-teman dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan ketika ingin mengajukan kredit KPR di bank. Yang pertama adalah KTP pemohon dan pasangan. Yang perlu diperhatikan untuk KTP ini adalah domisili atau tempat tinggal. Ketika teman-teman ingin mengajukan kredit di provinsi lain berbeda dengan yang ada di provinsi yang ada di KTP-nya teman-teman, maka teman-teman harus melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan atau dari desa di mana teman-teman akan mengajukan kredit KPR subsidi. Dan yang kedua adalah KK atau kartu keluarga. Dan yang ketiga adalah NPWP. Jika teman-teman belum memiliki NPWP, maka saat ini juga pemerintah telah menyediakan solusi terbaik buat kita semua. Kita bisa mendaftar NPWP secara online. Nah, pada video sebelumnya saya telah menyampaikan terkait hal tersebut. Dan yang keempat adalah akte nikah dari Dinas Catatan Sipil bagi teman-teman yang sudah menikah. Bagaimana jika belum menikah? Maka teman-teman harus melampirkan surat keterangan belum menikah dari desa atau dari kelurahan di mana teman-teman mengajukan KPR subsidi. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan mereka yang sudah menikah tapi sudah cerai? Maka tetap bisa mengajukan kredit dengan melampirkan akte cerai. Dan yang pertanyaan selanjutnya lagi adalah bagaimana jika sudah berkeluarga, sudah menikah tapi pasangannya telah meninggal dunia? Maka tetap juga bisa mengajukan kredit dengan melampirkan akte kematian bagi pasangan yang telah meninggal. Dan berikutnya adalah surat keterangan belum memiliki rumah dari desa atau dari kelurahan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa harus melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah. Teman-teman perlu ketahui bahwa kredit KPR subsidi ini memang pemerintah peruntukkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Nah, untuk memverifikasi atau memastikan bahwa teman-teman belum memiliki rumah adalah teman-teman harus melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan atau dari desa. Terus berikutnya adalah yang keenam, yaitu SK atau surat keputusan bagi teman-teman yang PNS atau honorer atau pegawai swasta yang ketika teman diterima biasanya ada SK atau surat keputusan.
Tapi kalau misalnya di tempat kalian bekerja tidak ada SK, surat keputusan, maka bisa juga teman-teman meminta surat keterangan kerja dari kantor di mana teman-teman bekerja, dan surat keterangan kerja itu harus ditandatangani oleh pimpinan atau pemilik toko dan kemudian distempel oleh pemilik perusahaan tersebut. Berikutnya adalah surat keterangan masa kerja. Nah, poin yang ketujuh ini adalah poin yang adalah hal yang bisa dikondisikan. Maksud saya di sini adalah ketika di dalam surat keterangan kerja teman-teman tidak dituliskan kapan teman-teman mulai bekerja, maka memang harus melampirkan surat keterangan masa kerja. Tapi kalau misalnya di dalam surat keputusan atau di surat keterangan kerja memang ada masa kerjanya, maka teman-teman tidak perlu melampirkan surat keterangan masa kerja. Dan saat ini bank hanya bisa memproses bagi teman-teman yang sudah bekerja minimal 2 tahun masa kerja. Teman-teman yang bekerja di bawah kurang dari 2 tahun, maka teman-teman harus menunggu sampai telah bekerja minimal 2 tahun baru bisa mengajukan kredit di bank. Dan berikutnya adalah yang ke-8 adalah slip gaji. Nah, slip gaji yang teman-teman harus lampirkan adalah 3 bulan berturut-turut. Misalnya teman-teman mengajukan saat ini bulan Juli, maka teman-teman harus melampirkan slip gaji bulan Juni, bulan Mei, dan bulan April. Kenapa harus 3 bulan? Karena memang biasanya bank akan merata-ratakan penghasilan teman-teman, karena yang dianalisa oleh bank bukan hanya gaji pokok, tapi yang dinilai adalah take home pay atau total gaji, uang cash, uang yang teman-teman terima dari perusahaan atau di mana teman-teman bekerja. Misalnya gaji 5 juta, terus kemudian ada pendapatan insidental, misalnya bonus, misalnya 2 juta, 5 juta. Nah, dikurangi dengan potongan, mungkin teman-teman ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan PPH. Nah, setelah dikurangi, itulah yang disebut dengan take home pay, itu yang akan dinilai oleh bank. Nah, beberapa bank hanya mengambil 70% dari pendapatan insidental ini. Jadi selain gaji pokok kan tadi ada pendapatan insidental, misalnya bonus. Misalnya anggaplah bonusnya rata-rata 1 juta, maka ada beberapa bank yang hanya mengambil bonus itu hanya 700.000 per bulan. Tapi ada juga bank mengambil 100% dari bonus, tergantung bank itu sendiri. Nah, jadi itu kenapa harus 3 bulan terakhir. Yang berikutnya adalah mutasi rekening koran. Mutasi rekening koran ini juga 3 bulan terakhir, sama dengan slip gaji. Dan mutasi rekening koran ini untuk bagi yang fixed income atau bagi PNS, pegawai swasta, pokoknya yang menerima gaji setiap bulan disebut fixed income, itu mutasi rekening koran ini untuk memastikan bahwa memang besar gaji yang teman-teman peroleh itu tercermin di mutasi rekening koran. Kalau misalnya teman-teman memang mengakui bahwa saya digaji, teman-teman digaji ditransfer ke rekening, maka bank harus memastikan bahwa memang betul gajinya teman-teman sebesar itu. Berbeda untuk mereka yang non fixed income atau wira swasta, rekening koran ini digunakan untuk memverifikasi laporan keuangan atau pembukuan yang teman-teman lampirkan ketika mengajukan kredit. Dari mutasi rekening koran itu bank akan melihat, menganalisa besar jumlah omset yang teman-teman peroleh setiap bulannya. Dan yang terakhir adalah pas foto ukuran 3x4. Demikiannya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa menolong teman-teman yang mungkin saat ini ingin mengajukan kredit KPR subsidi atau mungkin akan mengajukan KPR subsidi. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Demikian, thank you and tetap semangat.